yang mudah-mudahan ketika kita mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai pada malam hari ini akan lebih semangat lagi kita hidup dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para kiai, para ulama, para guru yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah hadir pada malam hari ini dari berbagai tempat, hadir beliau ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala apa yang menjadi halangan dalam hidup, dan insya Allah diberikan keberkahan dalam rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Camat Kecamatan Jatiuwung, alhamdulillah, padahal udah mau pensiun ini Pak Camat, 56 tahun kan udah tua. Ini menginspirasi kepada kita yang muda-muda, ternyata beliau semangatnya luar biasa. Ini udah jam 10 malam, bajunya belum ganti Pak. Saking apa ya, itulah contoh ya, kita nih yang muda-muda, beliau masih tetap semangat ya. Saya kaget, saya nggak tahu acaranya di mana ya. Saya juga dibawa, ternyata beliau lagi nungguin di situ di kelurahan. Masya Allah, beliau patut dicontoh semangatnya. Insya Allah mudah-mudahan Jatiuwung ya. Emang kemarin-kemarin saya juga jadi Dewan Hakim Jatiuwung di peringkat 12, di peringkat 7 paling banter itu ya. Kemarin pas itu beliau juga kan Dewan Hakim juga nih Kori ya, orang Pinang. Alhamdulillah Jatiuwung melesat, mudah-mudahan ya ini membawa kebaikan dan insya Allah perbaikan. Amin. Saya juga menghimbau anak bapak dan ibu yang kemarin lulus audisi ya,
besok ada pembinaan lagi hari Minggu ya, ba'da zuhur di pesantren An-Nuqta. Ntar kalau mau berangkat minta ongkos aja sama camat. Dan duit buat anak pada ngaji mah insya Allah ya. Siapa orang yang membuat kemudahan bagi orang yang nuntut ilmu, maka segala urusannya pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang-jarang camat kayak begini mah ya. Kalau yang lain mah kadang-kadang nyuruh doang, ya MTQ ayo digebah-gebah doang MTQ. Alhamdulillah. Sahibul Bait, saya baru tahu kalau Sahibul Bait ini teman saya ya, teman saya. Pembawa acaranya juga calon wali santri yang kagak jadi. Ya udah lulus beliau anaknya, tapi ada temennya kagak lulus. Itu anak nggak mau kalau nggak temennya lulus. Ya sudah keputusan hasil seleksi, ya nggak apa-apa. Jadi setia kawannya luar biasa tuh. Ternyata Ustadz Kiai yang suka bawain saya sop yang meninggal, orang Gandasari ya kan? Iya kan suka bawain apa namanya sop ya. Kata saya, ya Allah, emang di mana ini acaranya? Anaknya almarhum ya, saya belum tahu, saya dibilangin sama Qori nih, Fauzi Ridwan. Mudah-mudahan almarhum pasti orang baik dan semuanya akan bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran, silaturahim, rekatan keluarga insya Allah terjalin terus walaupun almarhum sudah nggak ada. Ini membuktikan bahwa almarhum nggak ada, tapi ruhnya ini masih bisa menjadi berkat buat para warga dan masyarakat. Kalau beliau nggak orang baik, nggak mungkin banyak begini nih malam minggu ya. Malam minggu pada datang ke sini, padahal besok kan pada datang lagi kan. Iya, sekarang mengaji, besok mau kondangan kan gitu ya. Iya, mudah-mudahan calon kedua mempelai Allah karuniakan panjang jodoh, panjang umur ya, rezekinya juga insya Allah barokah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bil khusus kepala lingkungan Pak RT dan Pak RW, syukur alhamdulillah pada malam yang penuh barokah kali ini di bulan yang baik. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 4 bulan yang Allah muliakan. Dan Rajab itu nyempil dewek-dewek, ngerti nggak nyempil dewek-dewek? Ya kan yang lainnya makan Muharram, ya, itu bulannya tuh Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram. Ini Rajab nyempil dewek-dewek. Sebagai satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan baik karena memang sesuai dengan namanya. Rajab di dalamnya ada rahmah, kemudian jim ada jud, kemudian ba bir ya, kebaikan, kebajikan, rahmat Allah turunkan pada bulan Rajab ini buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Pernikahan di bulan Rajab insya Allah pernikahan yang akan membawa keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara soal pernikahan, ini kan urusan dunia ya. Tapi kata para alim ulama, para guru,
Dalam kitab Ta'limul Muta'allim kemudian Muraqil Ubudiyah juga sama dijelaskan bahwa berapa banyak amal perbuatan yang rupanya bentuknya adalah amal dunia. Lah kan orang nikah dunia, orang kawin dunia, orang nikah dunia, orang makan dunia, orang tidur, orang minum dunia. Bentuknya rupanya adalah perbuatan dunia, namun dia bisa menjadi perbuatan akhirat dengan satu apa itu? Bihusni niyatin. Niatnya benar, niatnya baik. Makanya pernikahan yang baik adalah pernikahan yang di dalamnya ada niat baik. Pernikahan menjadi ibadah manakala pernikahan itu di dalamnya ada niat yang baik. Bisa jadi amal akhirat, orang rupanya sholat, rupanya sholat, dia ruku sujud menghambakan diri kepada Allah, rupanya sholat, namun ya, sholat itu kan akhirat, dia tidak punya nilai akhirat, hanya merupakan nilai dunia. Karena apa? Bisu'in niyatin, niatnya salah. Sholat niatnya pengen di alam, nggak enak ada camat Jumatan, masa nggak datang lu, camat aja datang, ya dah enak, akhirnya dia Jumatan, rupanya sholat tapi nggak punya nilai akhirat. Lantaran apa? Niatnya yang jelek. Mudah-mudahan ananda calon kedua mempelai menikah niatnya adalah niat yang baik. Kalau niatnya baik, insya Allah tujuannya baik. Buat apa? Kadang kan orang maaf nikah ada yang pengen nyobain doang. Lu mau nikah ya gue sih kalau cocok lanjut, enggak ya buat. Yang namanya nikah itu misakon golizo, gitu. Ikatan yang kuat, ikatan yang berat. Yang namanya ikatan kalau nggak ditahan-tahan jebol kan? Tuh ikatan tuh namanya. Pernikahan kalau yang kayak gitu modelnya tadi enak lanjut, kagak enak bubar. Ya banyakan bubarnya. Karena bicara pernikahan, mohon maaf, nggak ada yang paling pandai dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga. Nggak ada yang paling pandai. Kali camat darah tuaan dikit dia mah hebat, kagak. Karena memang pernikahan ukurannya bukan karena tua. Pernikahan ukurannya bukan karena ilmu. Pernikahan juga ukurannya bukan karena banyak harta. Buktinya yang duitnya banyak banget pada acak-acakan. No, orang yang pada duitnya banyak pada bercerai. Bener Pak? Betul Bu? Pernikahan ukurannya bukan karena ganteng atau enggak ganteng. Ada yang lakinya jelek, bininya cakep. Kadang kita ngelihatnya sewot. Bocah jelek banget, bininya nggak cakep amat ya kita. Iya, pengen kita tendang aja kayaknya gitu. Loh, karena memang ukurannya bukan cantik. Yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, gagal dalam pernikahan. Yang kagak punya ilmu, yang ilmunya ala kadarnya, anaknya sampai belasan. Ya Allah ya Karim. Karena memang pernikahan itu tidak ukurannya harta, tidak ukurannya ilmu, tidak ukurannya umur.
Yang terpenting bagaimana dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Yuk kita sama-sama merujuk pada apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam satu sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulillah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Dua hal ini nggak bakalan kalian sesat, nggak bakalan kalian terjerumus, nggak bakalan kalian bingung bila mana kalian, kita semuanya berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu yang mesti kita pegang kuat-kuat, kita pegang teguh? Yang pertama adalah kitab Allah wa sunnat Rasulullah. Pertama adalah kitab Allah, Al-Quran. Pedomannya nggak ada yang lain kecuali Al-Quran. Kata Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Quran nih bilangin nama kita biar rumah tangga kita agak rungsing aja bawaannya, bingung aja bawaannya. Punya bini susah dibilanginnya. Anak-anak kita bader banget diurusinnya. Adanya mungkin gak ada. Orang Gandasari enggak, orang sini enggak. Itu orang Pinang, orang kampung saya. Man udah pindah ke Gandasari. Iya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Udah belum kita ngajak, nyuruh, bilangin keluarga kita buat ngapain? Bis sholat. Beresin sholatmu, maka Allah bakal beresin urusan. Tuh kudu digaris tebel tuh, ya. Beresin sholatmu, niscaya Allah bakal beresin urusan. Kita kan nyuruh doang sholat. Masjid. Bapak buat tanggung lagi nonton bulu tangkis nih. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Sekarang yang laki malah udah ketinggalan sama perempuan ke masjidnya. Betul. Kalau perempuan boleh di depan, bisa-bisa dia di depan. Iya, kalau perempuannya boleh di depan di sholat, kita ketinggalan, bisa kita ada di belakang semua. Padahal mohon maaf, Ramadan aja nih, Ramadan kan habis ngurusin buka puasa, terus nyuci piring bekas pada buka puasa. Itu kenapa ke masjid sholat isya dan tarawehnya nyampenya duluan dia ini? Bener nggak? Nyampenya duluan perempuan. Saya pernah nanya-nanya, rajin banget kok, udah nyampe ke masjid mau ngongkoin kacang mede. Kata saya, tuh dia udah duluan sampai. Bapak-bapaknya sekarang kita tanya, mohon maaf, emang buka puasa ngapain? Paling kita ngajak bocah ngabuburit, naik motor biar bocah pada kuat puasanya. Nggak ada cerita ngapa-ngapain. Habis makan, emang cerita nyuci piring kan kagak, ngelepus sama kopi. Tapi kenapa ke masjidnya? Maaf, orang udah
Sallu sunata tarawih raka'ataini jami'a rahimakumullah. Dia baru datang kirain bayang tarawih. Isa dek dewe paling bayang. Dari yang namanya orang ngajak, masa ngajak besan dianya kagak datang, gimana sih? Orang ngajak gimana coba? Pemahamannya orang kalau ngajak gimana? Makanya salat itu menjadi ukuran barometer kita dalam salat. Insya Allah pada tatanan keluarga, pada tatanan rumah tangga ini menjadi ukuran. Dalam rumah tangga kan ada imam, bininya Bilal loh, bininya jadi Bilal yang suka bantuin bilangin. Di belakang kita ada makmum, termasuk dia ada antaranya adalah bini dan anak-anak kita. Kita ini pemimpinnya dalam rumah tangga, kita ini jadi imam dalam sholat. Makanya barometernya, ngukurnya gampang sebetulnya rumah tangga itu sholatnya. Namanya imam di depan. Masa imam nyuruh-nyuruh doang kan enggak? Imam enggak ada yang nyuruh, ngajak. Istaqimu wa'tadilu, luruskan barisan. Imamnya di mana? Masa imam lagi kencing teriak-teriak kata imam, ayo udah pada baris, ntar gua udah beres kencing gua pimpin, kan kagak. Di mana imamnya? Dia udah pada posisi siap. Ini orang ngajak. Allah, dia duluan. Takbiratul ihram, masa makmum duluan? Imam lebih dulu. Allah Akbar. Baru di belakang Allah. Seandainya itu kita tarik dalam kehidupan rumah tangga kita, apa ya kebaikan yang bisa dilakukan, yang harus dan akan dilakukan oleh anggota keluarga kita, kalau bukan kita duluan yang mulai, siapa? Bapaknya rajin ngaji, anaknya pasti ikut rajin ngaji. Anaknya ngapain ngebet Quran? Karena emang bapaknya selalu baca Quran. Lah kalau bapaknya megang HP mulu, anaknya jadi ngikut megang HP. Ditanya aja kagak nengok, kagak ngapa, nyaut dong. Begitu doang ditanya. Pak ini mana? Begini aja main. Bapaknya begini, emaknya begini, anaknya bagaimana? Iya, kita pemimpinnya, emang siapa? Ya. Ketika imam rukuk, ngikut rukuk. Ketika imam bangun dari rukuk, ngikut bangun dari rukuk. Ketika imam sujud, ngikut sujud. Maaf saya tanya, ketika imam kentut, ngikut kentutnya? Dalam kehidupan berumah tangga pun sama. Ada hal-hal yang mesti diikuti dengan catatan itu benar. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak harus kita ikuti, lantaran apa? Karena salah. Caranya pun indah dalam sholat. Ketika imam salah, agak pakai teriak, woi salah woi, atau misalnya bukan begitu woi. Dalam sholat indah betul cara koreksinya. Subhanallah. Bagi laki-laki, perempuan
tidak elok kalau dengan subhanallah, dengan tepukan tangan. Ini menandakan bahwa perempuan jangan selalu mendahulukan lidahnya. Kalau imamnya keliru atau salah, perempuan makmumnya tepuk tangan saja. Tapi jangan banyak-banyak kayak bocah pramuka tepuk tangan. Nanti malah dia batal karena gerakannya melebihi 3 kali gerakan. Cukup dengan tangan, tidak dengan suara. Indah betul. Berarti nih dalam kehidupan perempuan suaranya harus diminimalisir. Apa minimalisir itu? Kurangin. Karena perempuan surganya itu tergantung sama ninya nih. Lidahnya badi'ah amlah. Lidahnya membuat kerusakan apa kagak? Perempuan yang bakal masukin surga itu adalah perempuan yang ketika suaminya ada di rumah, suaminya selamat dari lidahnya, dia jagain lidahnya. Ketika lakinya kagak ada di rumah, dia jagain kehormatannya. Catatannya itu doang, gampang. Perempuan mah nggak kayak laki, susah. Mau masuk surga kayak pakai segala macam, tahajud segala macam, ribet. Perempuan mah nggak usah tahajud, ibu. Ibu udah wudhu mau tahajud pakai mukena, ditarik sama laki ibu, jangan tahajud. Udah mukenanya gituin aja, udah rorod aja udah. Kalau nggak percaya, tanya aja nanti sama kiai-kiainya. Ibu tahajud, suaminya narik, tahajud lanjut, apa di stop tahajudnya? Ibu puasa, ya, puasa Rajab kali itu ya, bocah lagi pada sekolah semua, mumpung sepi gituan kan, kadang-kadang datangnya kagak pakai diundang begitu. Tahu-tahu geratak gerutak. Jangan pakai bilang, gue lagi puasa, tanggung udah jam 2. Intinya begitu. Nggak ada cerita tanggung. Layani. Pahala puasa dapat, pahala melayani suami. Bu Rodi, ya ngaji enggak? Ntar dulu saya nanya laki saya dulu. Bang, saya ngaji ya. Jangan apa gue lagi iseng banget. Bilangin sana sama temen lu nggak usah ngaji. Alasannya apa bang? Bilangin laki lu iseng. Oh kayaknya sekarang hari ini mas saya kagak ngaji kali ini. Lah emang apa? Bilangin aja lah, laki saya iseng. Ini sedekah mah anterin sana ya. Kalau tanya nama ustaznya bilangin laki saya iseng, nggak ada yang nemenin. Sampai di pengajian tanya, mana Bu Rodi yang nggak ngaji? Tadi nggak ngaji saja, emang apa? Lakinya iseng. Ustaznya alhamdulillah, berarti saya punya murid taat sama lakinya. Alhamdulillah. Emang tujuannya gitu kan ngajinya. Minggu besok kagak ada yang ngaji. Wah, kata ustaznya mana nih gak pada ngaji? Lakinya iseng semua ustaznya. Apa kata ustaznya? Alhamdulillah, berarti kewajiban saya tuntas. Lah buat apa juga ngaji kalau lisannya masih badi, lisannya masih bikin hati suami sakit. Makanya perempuan ngomongnya hati-hati. Kenapa? Sebagai ibu, kalau dia ngomong
Nih lidahnya keramat buat anak-anak. Bener Bu? Lah ya iya. Alqamah itu bukan orang biasa, Alqamah itu ahli ibadah. Kenapa kemudian susah sampai matinya aja susah? Sampai kemudian Rasul Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat, ambil kayu. Buat apa ya Rasul? Taruh kayu, letakkan Alqamah, saya bakar Alqamah daripada nanti dibakar oleh Allah di akhirat. Biar saya bakar. Buat ngetuk hati ibunya. Lantaran apa? Mulut ibunya Alqamah susah sampai mematinya. Oh, keramat makanya ibu mulutnya Bu. Bu, mulutnya apa? Lah, ludahnya manjur, makanya nggak usah datang ke orang pinter. Ibu-ibu mah sebetulnya orang anak aja jatuh, bungsur dengkulnya pada lecet, pakai ludahnya waras. Bener kan? Rambut ibu sering kan dipakai buat ngilangin jendolan anaknya. Kalau kepentok benjol, dosa-pusa pakai rambut emaknya. Apa yang gak keramat buat ibu? Betul? Sebagai istri, lidah ibu adalah pedang yang bisa ngalahin tajamnya. Betul? Ini pedang, lidah ibu itu pedang yang bisa ngalahin tajamnya pedang-pedang yang lain. Di mana? Di hati suaminya. Bu, malam suaminya kedekeran, ngerti kedekeran? Hawa Pak. Ternyata mungkin lelah, kepengen mah kepengen, cuma lelah bentaran doang. Atau bininya becek-becekin doang. Itu omongan sederhana. Apa omongannya? Becek-becekin doang. Itu lakinya hatinya terpukul bukan main. Golok pedang tajam, masih tajaman itu. Ujiannya ada yang bisa bikin dia kuat, berapa juga bakal dibayar. Makanya lidahnya itu mengalahkan tajamnya pedang. Hati-hati, suami hancur hatinya. Betul? Makanya jangan banyak ngomong di depan laki. Sebetulnya perempuan yang baik itu perempuan yang di depan lakinya nggak banyak. Kan kadang-kadang suami suka gini, kalau mau jalan Pak Camat aja dan bawa mobil, alhamdulillah suka bawa mobil. Mobil kan punya Pak Camat ya, yang bawa siapa? Pak Camat. Bininya di samping. Mau ke Jakarta, ngapa dia nanya bininya? Lewat mana mah? Dia nanya mau ke Pak Camat. Pak Camat ngapa nanya lewat mana? Padahal kan emang dia yang bawa. Kata istrinya, lewat sini aja Karawaci Pak. Padahal Pak Camat maunya lewat tol ini Bitung. Kebetulan depan rumah sakit Anissa macet. Tuh bini langsung, biasanya kagak macet. Biasanya kagak. Padahal Pak Camat kagak ngomong apa-apa, diam aja dia. Dia paling banggut-banggut doang kata Pak Camat. Ya mak, enggak biasanya enggak. Tapi kalau maaf ya, suaminya di jalan, Pak Camatnya lewat tol. Alhamdulillah tolnya kagak macet. Itu bininya jarang memuji. Aduh untungnya papa lewat tol ini jadi gak macet. Apa bilang istrinya? Ya tol bayar, wajar aja kalau gak macet. Begitu tuh.
Allah. Tapi kalau kemudian lewat tol macet, maksain Pak Camat lewat tol macet, habis Pak Camat. Gua kata juga apa Pak, dengerin omongan bini Pak. Tuh, berarti atul lisan. Istri yang bakal masukin surga, nempatin surga adalah istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya kagak ada. Suami ada, lidahnya dijaga. Suami kagak, kehormatannya dijaga. Ini mah suami kagak ada, pergi. Padahal kan dia kekuatan kedua. Suami nggak ada di rumah, jagain kehormatan, jagain harta titipan suaminya. Ini mah suami kagak ada, pergi. Mending kalau perginya bilang. Tinggal tetangganya pada ngomong, ya kasihan banget itu dia lakinya capek-capek kerja, bininya juga pergi kemana tahu. Suaminya suami baik, dibilangin sama tetangganya nggak percaya. Kata suaminya, gue mah kalau belum melihat sama mata kepala gue sendiri gue nggak percaya omongan orang. Bagus suami yang kayak gitu, nggak termakan omongan orang. Ternyata suaminya dapat tugas keluar kota. Ngomong ke istrinya, "Ma, aku ada tugas keluar kota nih." "Kemana Pak?" "Ke Kalimantan." "Wah, jauh banget, ntar kalau aku kangen gimana?" Nah, suaminya, "Bukan kamu senang kalau aku nggak ada?" "Oh enggak lah, bukan senang. Siapa juga mau suaminya ada Pak." Ya udah, namanya juga tugas. Akhirnya disiapkan nama istrinya, berangkat ke bandara. Alhamdulillah sampai bandara, suami yang tanggung jawab nelpon, "Di mana ya?" "Di rumah lah." "Bukannya pergi kamu?" "Ya enggak lah, kan kamu enggak ada, aku yang di rumah." Kata saya, "Kirain kamu pergi, kamu kok nggak percaya banget sih sama aku?" Kata dia begitu. "Nih kalau nggak percaya, aku hidupin blender." Akhirnya dihidupin blender. "Percaya nggak?" Iya percaya. Karena ada buktinya, blender. Ya udah, aku mau berangkat, aku matiin dulu handphonenya ya, di pesawat kan nggak boleh. Sampai di Kalimantan sore ditelepon lagi bininya, "Assalamualaikum." "Salam, di mana ya?" "Di rumah lah." "Bener nih." "Ya Allah, kamu kok jadi nggak percaya sama ini istri sih? Kamu kena makan hasutan siapa sih?" "Enggak, aku nanya doang." "Jadi kamu adanya di mana sekarang?" "Di rumah." Nih kalau nggak percaya, aku di blender nih. Di blender. Setiap suaminya nelpon selalu dibikin bukti yang hidupin blender. Siang, malam, sore telepon sama suaminya, dihidupin blender. Namanya suami dibohongin kali sama istrinya, berasa, saya pengen pulang dulu lah, biarin besok balik lagi, nggak apa-apa, naik pesawat bayar sendiri nggak apa-apa, yang penting kan sama istri bisa ketemu. Sampai di rumah, "Assalamualaikum." Nggak ada jawaban "Waalaikumsalam" kecuali cuman jawaban dari suara anak kecil. Oh, ternyata anak. Alhamdulillah bapak dengan anak ketemu, senang. Bapaknya terobati rasa rindu kepada anak. Anak juga terobati, terlebih lagi dibawain mainan. Senangnya bukan main. Perjumpaan bapak dengan anak luar biasa. Cuman lama-kelamaan kok, kata bapaknya, "Dek, sepi amat ini. Mama mana, Dek?" Kata anaknya, "Mama."
Mama kan pergi seminggu udah bawa blender katanya begitu. Mama udah seminggu pergi bawa blender. Itu nyolokinnya di mana ya? Coba bayangin seorang istri udah lidahnya nyakitin suami, kelakuannya juga sama, nggak beda. Suaminya nggak ada, dianya pergi kemana tahu. Mudah-mudahan keluarga kita nggak ada yang kayak gini. Amin ya rabbal. Kita kembali kepada ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabar dalam menjalani kehidupan ini. Permasalahan pasti ada, namun ada masalah nggak mungkin nggak ada penyelesaiannya. Setiap ada soal, ya, kalau seorang guru setiap ada soal pasti ada jawaban. Duluan mana soal sama jawaban? Nah, duluan mana dari soal sama jawaban? Udah ada jawaban dulu yang disiapin. Nggak mungkin dia bikin soal yang jawabannya kagak ada. Nih, akidah kita coba kita lempengin. Nggak mungkin ada masalah, ada soal kalau nggak ada jawabannya. Seorang guru bikin soal 2 tambah 2 karena udah ada jawabannya 4. Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan masalah dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan kita. Ingat bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ingat itu, bahwa masalah, musibah dan sebagainya pada diri manusia yang ada di alam jagat raya ini semuanya sudah ditentukan, ditetapkan, ditulis dalam satu kitab, di mana sebelum kitanya dilahirkan tulisan itu sudah ada. Wastabir 'alaiha, makanya wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan di situ dilanjutkan oleh Allah setelah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Bahwa ini orang pada nikah biasanya ketakutan yang paling pertama, ya, momok yang paling menakutkan, ntar makan apa? Mau berkeluarga udah punya modal belum? Karena memang ketika ada sahabat datang kepada Nabi mau ngapain, mau nikah, Nabi nanyain punya mas kawinnya ente? Ya, dari mana mas kawinnya? Kali itu pedang. Pedang apa ya Rasul? Pedang, kamu kan suka perang, pedang punya kagak? Ada juga satu-satunya ini pedangnya. Pedang itu enggak punya, baju besi ada. Khataman min hadidin, sekalipun cincin yang terbuat dari besi kamu enggak punya. Saya ini paling miskin ya Rasul. Itu ditanyain tuh. Makanya kenapa kemudian mahar itu harus apapun, akhirnya kata Nabi ayatun min ayatil Qur'an. Ya kalau itu kagak ada mah ada kali Quran mah baca. Harus ada modal, ada bekal, ada persiapan. Kita kadang-kadang momok yang mengerikan di depan kita. Nanti nikah, berkeluarga, punya anak, maaf, bini hamil aja urusannya repot. Punya anak nanti bagaimana? Yang pada akhirnya yang selalu terngiang dalam kepala kita, mata kuluna min ba'di,
hei nak, kalau nanti bapak ibu udah kagak ada, kamu pada makan apa? Namun kita nggak pernah nanyain kepada anak-anak kita, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau bapak ibu udah kagak pada ada, kamu masih nyembah Allah apa kagak? Kita nggak pernah takut sama itu kan ya. Makanya kita kalau ada kedatangan orang mau ngelamar anak kita, mungkin yang ditanya kerja di mana dek, gitu ya. Yang parah ustadz kalau ditanya. Makanya ustadz kadang-kadang nikahnya rada tua-tuaan dikit. Nah, kalau datang nanya kerja di mana dek, ngajar ngaji. Wah, urusannya anak gue dimpanin berkat mulu urusannya. Padahal dia kagak tahu dari namanya aja udah berkat. Kalau berkat kan bawa berkah. Bener ya? Mertua saya aja nggak yakin dulu. Ustaz, kasih makan apa ntar ya? Bapak kalau anaknya dilamar Ustaz, dikasih enggak? Hah? Jangan lihatnya ustadznya saya. Mikir-mikir kata dia kan begitu ya. Mikir. Ya Allah, ya Karim. Kan dalam benak kita juga selalu terngiang kayak gitu tuh, ya. Nanti makan apa? Ya Rabb, ya. Padahal kita kan udah tahu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu udah ditanemin sebetulnya, tapi kita kan masih belum berasa. Yang ada mata kuluna min ba'di terus, yang terngiang mata kuluna min ba'di, gak ada mata buduna min ba'di. Nanti kalau bapak udah gak pada ada, kamu nyembah siapa? Mudah-mudahan selektivitas kita sebagai orang tua buat anak-anak kita yang kita tanyain ibadahnya. Bagus enggak ibadahnya? Bukan pekerjaannya di mana. Kerja mah, maaf, camat aja bakal pensiun. Iya Pak Camat? PNS ada masanya. Kalau Ustaz makan nggak ada pensiunnya, Ustaz nggak ada. Ya Ustaz nggak ada pensiun. Ini memang nggak ada pensiun. Makin tua makin banyak santannya, kan Ustaz. Iya. Makanya kalau PNS di umur tua udah, maaf bukan bilang camat udah tua, enggak ini. Ini sudah tua-tua begini. Orang liriknya juga berapa umur? 56. Ya 2 tahun lagi pensiun katanya. Makanya jangan bingungin soal harta. Ya. La nas'aluka rizqa. Dalam tafsir yang lain kalau nggak salah tuh la nukallifuka rizqan li nafsika wa li ghairi. Begitu tuh kan. Allah la nukallifuka rizqan. Allah nggak pernah bebani rizki kepadamu. Jadi Allah nggak pernah ngebebanin rezeki. Jangankan rezeki orang lain, rezeki kamu sendiri Allah nggak bebani kepada kamu. Jadi kita ini nggak dibebanin rezeki oleh Allah buat diri kita. Lah apalagi buat orang lain, bini kita ada rezekinya sendiri, betul. Anak kita ada rezekinya sendiri. Makanya perlu pada dilempengin tuh pas nikah. Gue nggak mau banyak-banyak punya anak. Atuh juga kayaknya repot banget pendidikannya sekarang udah mahal segala macam. Waduh, tempat tinggalnya di mana? Jangan, berapa saja yang Allah kasih, terima itu dengan ikhlas. Guru saya di Pancoran di Jalan Kinaba itu anaknya 16. Alhamdulillah jadi orang semua, nggak ada yang jadi tikus.
Jadi apa? Jadi orang semua. Tadinya istrinya itu, Nya Abun itu ditanya begitu, kata dia, jangan apa-apa, jangan banyak-banyak, udah capek banget. Ya udah kalau memang capek, abang nikah lagi dah biar ngentengin. Jangan. Biarin saya aja yang beranak, biarin gitu. Iya lagi dan punya anak banyak, ntar juga kalau bahasa kita bilang lu juga yang enak. Ntar lu yang ngerasain enak. Ya emang kalau lagi begini mah ada yang nangis, ada yang ingusnya nyampe ke kali bacot, ada yang berak dan dicebokin, ada yang kencing, ada yang ngacak-ngacakin, ada yang makan nasi masuk makanan cuma pada belepetan sini doang. Belum lagi kalau Ramadan pada buka puasa tuh bocah yang rame siapa coba? Yang pada ribut siapa? Ada yang kecemplung di es timun suri, ada yang matanya kecipratan sambal balak-balak. Ya anak banyak namanya, betul? Ribet enggak? Yang paling ribet siapa? No, ibu-ibu yang paling ribet, betul? Iya. Laki membantuin gendong aja nih, bocah kencing habis dilemparin bocah. Bocah kencing aja langsung, weh kencing nih kencing, sampai berhenti tuh bocah ngerem kencing. Masya, bener tuh, ternyata omongannya bener. Ntar juga lu juga yang enak mah, kalau anak banyak, anaknya pada gede. Lebaran datang pada nelpon, ntar ngasih apa berapa nih? Lu jangan gede-gede lah, ntar gua nggak enak. Lu mah banyak, terus gimana? Ompakin aja sama dah, berapa? Udah ngukur, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Berapa? Sejuta dah, sejuta, iya dah. Datang lebaran ngasih sejuta, salaman. Amplop dikasih lagi. Bininya di samping, halaman anaknya kasih. Ada 16 anaknya. Amplop dibuka, gimana? Alhamdulillah 16 juta pak. Tuh gua kata juga apa? Siapa lebaran dapat duit 16 juta? Iya ya Pak ya. Coba kata dia anaknya 30. Pala lo. Emang bini kagak ada kenyang-kenyangnya. Udah 16. Apa kata dia? Coba 30 debol punya lo. Kalau urusan duit mah kagak ada kurang, kagak ada cukupnya ini orang. Tuh, yang enak siapa coba? 16 juta beli cincin lebaran itu. Masya Allah. Tapi yang namanya istri enggak hanya jadi istri dia adalah jadi ibu. Yang mana ketika anaknya ngasih buat ibunya, subhanallah, enggak ada cerita buat jajan. Bener ya? Datang anak ke rumah orang tua, pulang salaman, ngasih duit, maaf, ini emang ada lo ngasih gua, gitu kan orang tua. Udah jangan buat lu aja, buat anak lu, buat pada sekolah. Enggak, itu emang dari rumah disiapin buat emak. Ini emang jadi bagi, udah buat lu aja, tapi tetap dikantongin itu. Ya Allah. Tuh maaf, seandainya dikasih di amplop 200.000, pulang anak kagak rugi. Lagi kagak rugi. Apa baik ditawarin sama emaknya, bener kagak? Disendokin beras, kata anaknya, jangan mak, kita juga punya beras. Beda ini mah, boleh giling gua. Beras baru sendokin sama emaknya. Orang tua begitu, walaupun anaknya udah nolak, anaknya ada, orang tua mah tetap ngasih. Nggak kayak anak. Ma ini mak, enggak, aku enggak. Ya udah, anak mau gitu.
kejem banget anak sama orang tua. Malu beli ini tuh apa kali makan ini kagak mau emak kita mah. Anak kalau lagi sakit emang ditanya ke dokter ya Tom? Kagak, sama baba mamanya direok aja dibawa. Lu mau kayak kagak, nangis gua bawa ke dokter. Tapi kalau anak emaknya sakit nanya mulu ke dokter ya mak, enggak, gua di rumah aja. Kali ke dokter mah ke rumah sakit, enggak, gua di rumah aja. Ada yang nanya, malu kan bawa ke rumah sakit? Kagak mau. Mana ada orang tua yang mau, betul? Anaknya emang dia, tapi kan di samping anaknya ada anak orang lain. Siapa itu? Menantunya. Makanya dia mikir, enggak enak sama mantu gua. Iya kalau mantunya tahu, mantunya ngerti, paham, lakinya nggak punya duit juga cincinnya dijual. Nih bang, cincin jual aja buat berobat emak. Tuh namanya mantu paham. Ini makan kagak, ngomong sama bininya, ngapa romannya bingung amat, habis nengok nenek-nenek. Ono mah sakit, terus membawa ke dokter, lah bawa, darahnya banyak. Nanya ini katanya duitnya baru habis bayar kreditan motor doang. Nah terus gimana? Mau ke dokter, ya bawa sana, punya duit. Tadi itu membawa dokter. Cincin jual cincin, loh. Tuh mantunya kagak tahu diri, lahnya banyak banget. Ntar gua kondangan pakai apa? Itu sih bukan orang sini, orang kampung saya. Iya. Cuman aslinya Gandasari. Allah karim. Tuma dibagi duit, anaknya pulang apa-apa disendokin beras. Belum lagi ntar cucunya dipersen. Kata emaknya bilang begini, jangan mah, biarin mah, jangan mah, buat emak aja. Enggak, gua mah mersen cucu gua. Kan gitu tuh, nenek-nenek. 200.000 pakai berjajan bakso kagak dikumpulin. 10 bulan anaknya main, berapa duit itu? Sebulannya 200 dibagi, itu 10 bulan 2 juta. Tetangganya mau ke pasar, lu mau kemana neng? Mau ke pasar. Mau ngapain lu ke pasar? Ini bocah anting-antingnya patah. Nih gue nitip beliin emas. Waduh nyai, duitnya banyak amat nenek-nenek. Apa jawaban ke nenek-nenek? Boleh anak bagi. Yang cakep siapa itu coba kira-kira? Boleh anak dibeliin, alhamdulillah. Dapat cincin 2 gram. Dipakai ngaji. Kata orang, waduh nyai, nggak disangka cincinnya baru anak. Siapa yang bagus? Nggak ada jeleknya anak. Bulan ke-11 main, anaknya kagak bawa apa-apa. Diterima kagak sama emaknya? Udah tahu mama romanya anak gua mukanya lagi susah ini. Ketahuan. Ketara. Enggak ditanya, enggak bingung-bingung, enggak banyak-banyak tanya. Laki mana enggak ngikut. Ada di rumah emang kagak dagang. Udah sebulanan kagak dagang. Tahu dah emaknya dia. Bagaimana perasaan anaknya? Enggak ditanyain. Ya udah makan. Ayo cucunya diajak, ayo makan. Biar ngilangin masalah. Habis makan, main bentaran. Ayo dah saya mau pulang mak. Lah mau pulang buru-buru emang? Yang gak enak laki di rumah itu, emang laki lu masih mau dagang? Nenek-nenek nanya, emang laki lu masih mau dagang? Ya mau sih kalau modalnya ada mak. Mau kalau modalnya ada. Itu cincin yang 2 gram dilolosin sama nenek-nenek. Ini gida kata dia, lu jual buat modal dagang.
Kan balik lagi duit itu. Bener nggak? Balik lagi. Makanya nih yang orang Jawa, yang orang Sumatera yang pada merantau ketika lebaran dia pulang, tuh bawa apa dari sini dia bawa, orang tuanya dikasih duit, maaf 1 juta, dibeliin baju, itu juga di pasar malam. Sana pun kira, Masya Allah, dia kadang ngasih duit 1 juta, gede banget, ngasih baju, beli pasar malam, hebat banget. Kagak ada apa-apanya ketimbang yang diberikan emak bapaknya dari kampung. Pulang aja kemari, apa aja dibawa. Coba dah, lu gak percaya tanya. Beras potong karung udah berapa duit? Lah, selama lebaran berapa hari dia di sana? Dia, bininya, anak ketiga, 5. Sekali makan berapa duit coba? Pernah mendasar ada anak cucu mah dari mana-mana. Ayam habis dipotongin tiap hari. Coba kalau makan di warteg pakai ayam berapa duit seorang? 20.000. Lah kalau beli mah berapa? 100.000 kali 10 hari. Lah kan makannya kagak sekali, 3 kali. Udah berapa juta coba? Banyakan mana yang dikasih sama emak kita, apa yang kita kasih ke emak kita? Banyakan mana coba? Biar orang Jawa pada sadar. Dia pulang kampung kan di sana pada dihormati, dihargain banget, ngasih duit 1 juta, 2 juta, kagak ada apa-apanya bang. Nggak ada apa-apanya sama yang dikasih orang tua sama kita. Itulah hebatnya orang tua kita. Makanya Neng, mana si Neng, mana nih bocahnya ya, yang bakal nikah siapa, mana bocah? Ada anaknya. Jangan lupain orang tua, ya. Kamu nikah itu bukan meninggalin orang tua, tapi nambahin orang, bukan ninggalin orang tua. Jangan salah. Nambahin orang tua biar kemuliaannya tambah, pengabdian kita nambah. Bukannya ini mah mohon maaf. Akhirnya emaknya sampai nungguin mana bocah ini. Yang laki juga sama begitu. Anak gua punya bini mana ini ya kagak nongol-nongol sekali. Jangan. Justru kita menikah adalah ngelebarin keluarga. Betul? Nambahin keluarga. Kalau orang tua kita nambah, keberkahannya juga tambah. Udah malam dah. Hanya saya sama Pak Camat mandi juga belum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu aja tuh tadi pesannya. Wa'mur ahlaka bis salati wasqabir 'alaiha. Ya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Mudah-mudahan keluarga yang akan dibangun besok, mulai besok ya, adalah keluarga yang terbangun karena ketakwaan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkhusus buat almarhum Haji Endah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya ghafur. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. اللهم أغننا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعوهم ودعونا الحمد لله رب العالمين. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara dalam rangka syukuran Walimatul Urus pada malam hari ini kita sudah melaksanakannya dengan baik. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada hal yang tidak berkenan baik dari segi ucapan atau tingkah laku yang barangkali sebagai manusia biasa banyaknya kehilapan dan kealpaan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya mudah-mudahan bisa maklumi dan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi saya. In uridu ala islah mastata'tu wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.